Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Andri Rusyidi dengan NIM K00231109 akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi tentang organa genitalia maskulina. Nah, seperti yang kita ketahui, eh, untuk pria itu sendiri memiliki aktivitas seksual. Nah, aktivitas seksual pria itu dibagi menjadi dua, yaitu ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk ereksi itu sendiri, sebelum kita membahas tentang kedua aktivitas seksual ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang anatomi organa genitalia maskulina interna. Anatomi organa genitalia maskulina interna, salah satunya adalah penis. Nah, penis sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pars fixa, yang kedua adalah pars vibra. Untuk pars fixa itu sendiri, untuk pars fixa itu sendiri, eh, penis Untuk pars fixa itu sendiri, penis terdiri dari crus penis dan juga bulbus penis. Crus penis, dextra et sinistra, dan bulbus penis. Nah, kenapa disebut pars fixa? Karena dia melekat di tubuh. Dia melekat untuk crus penis ini melekat di os pubis. Nanti pars fixa dari penis itu sendiri menjadi pars libera. Untuk crus penis menjadi corpus spongios, corpus cavernosum. Sementara untuk bulbus penis menjadi corpus spongiosum. Untuk suplai arteri dari penis tersebut, arteri profunda penis itu ada cabang dari arteri pudenda interna menyuplai darah ke corpus cavernosa, yang itu menyebabkan jadinya ereksi. Sementara untuk arteri bulbus penis itu atau arteri bulbo-uretralis itu menyuplai darah ke corpus spongiosum penis dan juga arteri dorsalis penis, arteri uretralis, arteri bulbourethralis dan juga arteri pudenda eksterna itu akan menyuplai darah ke kulit dan juga ke kulit dan juga fascia penis. Nah, untuk mekanisme ereksi itu sendiri, yang pertama, ereksi itu bisa disebabkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari taktil, juga faktor dari psikis atau pikiran. Nah, untuk faktor dari taktil itu ini stimulasi dari mekanoreseptor yang ada di gland penis. Jadi ketika gland penis itu dirangsang atau diberikan rangsangan taktil, dia akan memicu suplai syaraf parasimpatik ke arteriol dari penis dan juga menginhibisi suplai syaraf simpatik dari ke arteriol dari penis. Sementara untuk eh, rangsang psikis itu sendiri, eh, ketika memikirkan hal-hal berbau seksual, hal-hal yang tentang seksual itu sendiri akan memicu suplai parasimpatik ke arteriol penis. Nah, untuk ereksi itu sendiri itu dominan untuk fungsi syaraf parasimpatis. Nanti setelah tadi kan sudah baik dari taktil dan juga psikis memicu rangsang syaraf parasimpatis. Nah, syaraf parasimpatis itu nanti akan menginduksi vasodilatasi dari arteri yang ada di dalam penis, arteriol yang ada di dalam penis. Tuh. Stimulasi dari
respon taktil itu sendiri tidak hanya untuk dilatasi arteriol dari penis, tapi juga untuk parasympathetic supply to bulbourethra gland untuk melubrikasi dengan bulbouretra dan kelenjar yang ada di uretra untuk menghasilkan mukus yang menghasilkan lubrikasi. Nah, ketika tadi kembali lagi rangsang saraf parasimpatis tadi menimbulkan dilatasi di penis, di arterial penis. Nah, ini membawa relaksasi oleh nitrogen oksida yang menyebabkan atau polos penis atau polos dari arterial penis itu sendiri berrelaksasi, ber, ya, berrelaksasi sehingga menyebabkan dilatasi. Nah, dilatasi itu sendiri itu tadi menyebabkan korpus cavernosa itu terisi dengan darah. Kalau ketika korpus cavernosa itu terisi dengan darah dan bentuknya menjadi padat, maka eh, penis itu sendiri akan mengalami yang namanya ereksi dan akan menekan vena yang ada di sekitar penis untuk mempertahankan kekerasan dari ereksi dari penis itu sendiri. Nah, tadi juga ada yang namanya enzim guanosin monofosfat siklik yang menyebabkan vasodilatasi arteri penis. Dan untuk saraf parasimpatik yang tadi digunakan yaitu saraf sakral kedua hingga sakral keempat. Lalu ini untuk vena-venanya. Nah, ketika ini kan tadi kan mengalami vasodilatasi. Lalu darah akan mengisi korpus cavernosa. Ketika darah mengisi korpus cavernosa, vena-vena yang ada di penis, vena dorsalis, bagian vena dorsalis superficialis, vena dorsalis profunda, dan juga vena superficial lateral dari penis itu sendiri kan tertekan. Maka darah itu tidak bisa kembali. Nah, itu mempertahankan keadaan penis itu tetap tegang. Nah, penis itu mengalami ereksi dalam jangka waktu 5 detik. Kemudian untuk yang kedua, ada yang namanya mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi itu sendiri kan tadi kan pernah kita ketahui ada dua proses seksual, aktivitas seksual pada pria, ereksi dan ejakulasi. Nah, ini yang untuk ejakulasi. Ejakulasi tersebut, ejakulasi itu sendiri itu terdiri dari dua bagian, dua fase. Yang pertama adalah fase emisi, yang kedua adalah fase ekspulsi. Nah, kapan terjadinya fase emisi? Nah, fase emisi ini itu terjadi ketika cairan semen dihantarkan dari testis ke epididymis, ke vas deferens, hingga ke uretra, bercampur dengan berbagai kelenjar, sekret dari kelenjar, menghasilkan nantinya semen di uretra. Ketika cairan semen ini menuju ke uretra, inilah yang dinamakan dengan emisi. Nah, mekanisme dari emisi itu sendiri yaitu ketika impuls syaraf simpatis itu menimbulkan kontraksi dari kelenjar-kelenjar yaitu prostat, vesicula seminalis, dan juga ductus circulatorius yaitu ampulla dari vas deferens itu mengantarkan semen ke uretra. Nah, semen itu tadi sendiri terdiri dari cairan prostat, cairan vesicula seminalis, dan juga cairan sperma. Ketika fase ini, sphincter di leher vesika urinaria atau sphincter uretra
sphincter interna itu sendiri tertutup sehingga menyebabkan semen itu masuk ke vesika urinaria. Ini ya nantinya ini akan tertutup ya nantinya untuk mencegah yang namanya retrograde ejaculation. Ini kan seharusnya kan ke sini antegrade yang normal, tapi ketika ada gangguan dengan sphincter ini akan masuk ke vesika urinaria. Nah, itu untuk fase emisi. Untuk yang kedua ada fase ekspulsi atau fase pengeluaran, yaitu fase pengisian semen ketika mekanismenya itu ketika semen itu kan uretra itu kan terisi semen. Nah, ada beberapa uretra itu mengeluarkan sinyal sensoris yang nantinya akan diterima oleh nervus pudendus ke regiosakral medula spinalis yang menimbulkan rasa penuh di organa genitalia maskulina. Nah, sinyal sensoris tersebut menimbulkan kontraksi ritmis organa genitalia interna, yaitu kontraksi dari otot-otot ischio cavernosus dan juga musculus bulbo cavernosus yang menekan jaringan dasar penis sehingga menimbulkan gerakan ritmis, tekanan ritmis dan gerakan bergelombang di kedua jaringan erektil dan juga uretra yang menyebabkan keluarnya cairan semen. Nah, fase ekspulsi ini sendiri itu selama kurang lebih 0,8 detik. Lalu ada eh, beberapa glandula yang ada di dalam organa genitalia maskulina. Yang pertama ada glandula vesicula seminalis. Nah, glandula vesicula seminalis ini letaknya ada di lateral dari vesika urinaria yang jumlahnya dua, merupakan organ berlobus-lobus. Nah, di sisi medialnya itu, media nanti itu dilewati dengan vas deferens yang ikut nanti memberikan sekretnya agar menjadi semen. Fungsi dari vesikulas minas tersebut yaitu menghasilkan cairan yang tinggi fruktosa untuk nutrisi dari sperma, menghasilkan komponen yang penting untuk air manis seperti eh, fruktosa tadi sendiri dan juga prostaglandin, meningkatkan pH dari semen untuk melawan keadaan asam di organa genitalnya femina nantinya ketika setelah kopulasi dan juga eh, mengeluarkan semenogelin, yaitu protein vesicula seminalis yang penting untuk pembentukan matriks seperti gel untuk membungkus spermatozoa. Untuk neurovaskularisasi dari vesicula seminalis itu sendiri adalah arteri vesikalis inferior dan arteri venalis media. Untuk eh, venanya akan bermuara ke vena iliaca interna. Untuk inervasinya berasal dari plexus prostaticus, cabang dari plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Untuk limfanya itu nanti untuk nodus limfa iliaca interna. Lalu setelah vesikulasi seminalis ada glandula prostat atau kelenjar prostat. Itu terletak di antara kolon vesicae dan juga diafragma urogenital, difiksasi oleh ligamen puboprostaticum. Ini adalah muara dari uretra pars prostatica yang nantinya dilalui melalui ductus prostaticus. Nah, di prostaticus sendiri ada 5 lobus: anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Nah, fungsi prostat itu sendiri, ini prostat yang bentuknya seperti kacang di bagian inferior dari vesika urinaria. Fungsi prostat itu sendiri yaitu
sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma pada saat ejakulasi. Cairan kelenjar prostat itu juga menjadi penentu kualitas dari semen yang dihasilkan. Prostat juga menghasilkan enzim spesifik antigen yang membantu dalam proses pencairan semen setelah ejakulasi. Nah, kelenjar prostat juga dapat mencegah terjadinya ejakulasi mundur atau retrograde ejaculation. Kelenjar prostat itu sendiri juga berpengaruh terhadap hormon seks pria untuk menunjang kinerja hormon testosteron. Untuk neurovaskularisasinya, prostat itu sendiri divaskularisasi oleh arteri cabang dari arteri vesicularis inferior dan arteri rectalis media. Venanya itu sendiri, vena dari proses venosus, plexus venosus prostaticus, yang menampung darah dari vena dorsalis penis profunda dan bermuara ke vena iliaca interna. Nodus limfanya itu nodus limfa iliaca interni. Untuk inervasinya itu sendiri dari plexus hypogastricus inferior, yang aktif daerah simpatiknya untuk merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar purpurocentalis, yaitu terletak di diafragma oregonital atau nantinya di pars uretra pars membranacea. Itu terletak di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya ini akan bermuara di pars uretra pars spongiosal. Nah, untuk kelenjar purpura ini sendiri homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsinya untuk menghasilkan lendir bening kental sebelum terjadi ejakulasi yang mengalir ke uretra spongosa. Itu tadi sebelumnya tadi untuk lubrikasi, melepaskan untuk melepaskan residu urin dan sel-sel mati melalui meatus uretra dan juga menetralkan keasaman yang dikarenakan dari urin itu sendiri. Ada tambahan juga untuk kelenjar di OGM itu sendiri ada kelenjar libre yang terdapat di uretra paraspongosa dan juga kelenjar kelenjar bison yang ada di grand penis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.